Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdan Fahrudin, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Malang. Pada saat ini akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu Denis Helmi Mahendra, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, baik Bu Denis, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak Hamdan. Pak Hamdan bagaimana? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Oke Bu, nanti mohon izin ya, nanti akan ada semacam observasi di kelas Ibu. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya lebih banyak mengenai percakapan pra-observasi. Nah, percakapan yang pertama ini Bu, saya ingin menanyakan materi apa yang kira-kira nanti akan diajarkan oleh Bu Denis. Kalau untuk materinya nanti akan saya sampaikan materi tentang menulis gagasan dalam bentuk teks iklan Pak, supaya siswanya bisa berpikir kritis, logis, dan kreatif. Baik, lalu bagaimana dengan tujuan pembelajaran? Untuk tujuan pembelajarannya supaya siswa ini mampu berpikir kritis, logis, dan kreatif yang dituangkan dalam bentuk teks iklan, Bapak. Baik, jadi tentang teks iklan ya. Kemudian Bu Denis tadi menyebutkan bahwa peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan ya tentang iklan itu. Nah, area pengembangan yang seperti apa yang ingin dicapai oleh Bu Denis terhadap peserta didik? Sebenarnya saya ingin peserta didik itu bisa mengembangkan pikirannya Pak, pikirannya secara kritis, logis, kemudian dituangkan dalam sebuah wadah atau sebuah karya. Nah, karyanya ini supaya bisa sekreatif mungkin. Jadi digabungkan antara pengetahuannya dengan kreativitasnya kayak gitu Pak. Oh baik, jadi gabungan dari pengetahuan dan kreativitas atau keterampilannya gitu ya Bu Denis ya. Nah, kira-kira dari area pengembangan ini Bu Denis, mana yang lebih spesifik dan ingin Ibu itu yang saya amati dari pengajaran nanti? Mungkin saya inginnya Pak Hamdan mengamati bagaimana cara saya itu memunculkan ide-ide kreatifnya. Jadi gimana, benar nggak langkah-langkah saya dalam proses pembelajaran itu supaya ide atau kreativitasnya peserta didik atau siswa ini muncul kayak gitu Pak. Oh gitu. Sudah benar atau kurang kayak gitu. Jadi terkait langkah-langkahnya Bu ya, sehingga siswa itu nanti bisa berpikir kritis atau mungkin muncul ide-ide kreatifnya. Baik Bu. Nah, lalu sehubungan dengan itu, strategi dan model pembelajaran apa kira-kira yang akan digunakan? Kalau strateginya saya pakainya STAD Pak ya, dimana strategi ini memungkinkan siswanya itu untuk saling memotivasi, saling mengajak supaya bisa memahami materinya bersama. Kalau untuk model pembelajarannya itu saya menggunakan project based learning Pak. Jadi saya tayangkan sebuah masalah, kemudian anak-anak berpikir kritis. Nah, dari pikiran kritis ini, dari masalah ini, anak-anak bisa memunculkan solusi apa sih? Nah, itu dituangkan dalam sebuah teks iklan seperti itu Pak. Oke, jadi Bu Denis, yang ingin Bu Denis saya untuk amati adalah cara atau langkah-langkah Bu Denis membuat siswa itu untuk bisa berpikir kritis maupun kreatif ya. Baik Bu Denis. Kemudian strategi dan model pembelajarannya seperti apa yang Bu Denis akan terapkan nanti? Untuk strateginya saya menggunakan STAD Pak. Jadi di mana para peserta didik itu saling memotivasi, saling memberikan semangat kepada temannya supaya yang lainnya bisa memahami materinya bersama. Jadi saling memberi motivasi. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning, di mana saya akan memunculkan di awal itu saya akan memunculkan sebuah masalah. Kemudian saya suruh anak-anak berpikir kritis bagaimana solusi dari masalah itu. Nah, solusinya itu nanti akan saya tuangkan dalam bentuk iklan Pak. Baik, jadi
Bu Denis berencana untuk menggunakan strategi STAD atau Student Teams Achievement Division yang melibatkan siswa, kemudian juga akan menggunakan problem based learning ya. Nah, itu yang berbasis masalah. Nah, kira-kira hari apa Bu saya bisa ikut masuk di kelas Ibu? Sepertinya kalau untuk menulis teks iklan kan kelas 12 ya Pak, hari Jumat Pak. Hari Jumat, berarti besok ya? Besok, baik. Bisa. Ya, kemudian harapan dari observasi nanti itu kira-kira apa Bu? Harapannya dari saya sendiri dapat masukan dari Bapak Amdan, kira-kira langkah-langkah saya dalam pembelajaran itu sudah benar atau tidak, sudah bisa memunculkan supaya anak-anak berpikir kritis dan kreatif apa tidak. Kemudian dari anak-anak juga tidak hanya di Mapel Bahasa Indonesia saja untuk berpikir kritis dan kreatifnya. Saya harap di Mapel yang lain pun anak-anak juga bisa berpikir kritis dan kreatif sama seperti di pelajaran saya. Ya. Betul Bu, jadi memang saya juga punya harapan seperti itu ya sebagai guru. Terima kasih ya, mudah-mudahan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik ya. Amin, terima kasih. Nah, setelah melakukan observasi besok itu kita akan melakukan kembali percakapan seperti ini, dinamakan percakapan pasca observasi maksud saya. Nah, nanti akan ada guru pendamping praktik saya Bu, mohon izin. Beliau namanya adalah Bu Rahayu. Okay. Jadi saya cukupkan sekian. Ibu terima kasih atas percakapan untuk hari ini. Bapak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa selesai. Beri salam. Mempelajari bagaimana kita membuat sebuah iklan ya, memahami struktur dan ciri bahasanya sampai bisa mampu merancang teks iklan dengan cermat. Oke, yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi dengan teman kelompoknya nanti, sampai akan mampu menyusun teks iklan dengan memperhatikan struktur dan ciri bahasa atau kebahasaan dengan teliti. Jadi nanti yang wajib sampai pahami nanti ini dua ini, merancang dan membuat sebuah iklan. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini ya. Jadi kelompok 1 nanti Cindy akan tahu, diingat-ingat ya. Kelompok 2-nya Nafis, Akadewa, Diandra dan Dewa. Kemudian kelompok 3-nya Nesri, Ramanda, Erik dan Naufal Aris. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya mereka lah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Saudaraku, begitulah hakikatnya perjuangan. Percayalah, proses sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Jika engkau tidak yakin, sejenak tengoklah para pengusaha mikro dan kecil UMKM. Dengan semangat tinggi. Di video yang sudah saya tampilkan, kira-kira masalah apa sih yang ada dalam video? Apa? Perekonomian bangsa Bu, ditentukan oleh UMKM. Terus apa lagi? Tadi kan ada banyak UMKM yang ada di video ya, ada sate, kemudian ada apa lagi? Ada warteg. Tujuan mendorong atau membujuk orang lain untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Kalau kamu punya barang, kamu punya jasa, tapi belum laku, orang belum banyak yang kenal, impor
Pasti mengandung informasi, pasti ya, karena kamu mau memperkenalkan produk. Oke. Jadi orientasi pada iklan adalah perkenalan produk atau jasa yang akan ditawarkan pada iklan. Contohnya seperti sate Madura, Eusen, itu adalah orientasi pada iklan. Bagaimana paham dengan penjelasannya Mbak Cindy? Ya. Oke, terima kasih Mbak Cindy, silakan duduk. Untuk dijadikan iklan nanti sesuai dengan alat. Kemudian yang nomor 2 diperhatikan strukturnya. 3 struktur harus ada dalam iklan. Yang pertama ada orientasi adalah ini lawan kerja mekanik senior. Yang kedua ada tubuh iklan terdiri dari kualifikasi pria usia 20 tahun ke atas, pendidikan minimal SMK sederajat, jurusan otomotif, tinggi badan minimal 160, bersedia ditempatkan di luar Jawa, bersedia mengikuti interview di Jabodetabek, tidak bertato dan tidak bertindik. Itu ya, tulisannya ya. Struktur sudah ada, kemudian ini Ada justifikasi, ada PT Zapa Nusantara, ada jalan ke tempat, dan ada melalui email. oke, jadi secara keseluruhan untuk tampilan iklan dari proposalnya seperti ini ya. Kira-kira menarik nggak iklannya? Menarik ya. Ada perpaduan warna warnanya lebih dari 1 ya. Kemudian ada gambarnya, kemudian tulisannya juga sudah jelas. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin berkomentar atau memberikan masukan atau oh ini salah bu, oh ini kurang bu. Ada? Silakan Brian. Saya mau komentar untuk tubuh iklannya, karena itu nggak dijelaskan PT-nya, nggak ada penjelasan PT. Oke, tidak ada penjelasan PT. Kemudian apa lagi? Untuk justifikasinya, Begitu ya anak-anak? ya. Oke. Tepuk tangan untuk Zanur. Acara kali ini bermanfaat untuk kalian yang awalnya tidak tahu ya, tidak pernah sama sekali menggunakan aplikasi Canva. Kalian jadi oke ya, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah jelas semua? Menunjukkan kalau sudah minggu depan kita akan belajar materi berbeda lagi ya, materi artikel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bertemu lagi di percakapan pasca observasi bersama 2 orang yang spesial. Yang pertama adalah Ibu Rahayu Tri Pamungkas selaku guru PP, kemudian yang kedua adalah Ibu Denis Helmi Mahendra selaku guru bahasa Indonesia. Baik, mari kita ikuti bersama percakapannya. Bu Denis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Oke. baik ya. Baik, Bu Denis, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, kemudian di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi, kemudian proses observasi di kelas selama 3 jam ya, 3 jam 3 pelajaran. jam. Nah, bagaimana perasaan Bu Denis setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Untuk perasaan saya, alhamdulillah semua langkah-langkah yang saya tuliskan di modul sudah saya kerjakan Pak pada saat di kelas. Jadi tidak ada langkah-langkah yang belum terlaksana di kelas. Seperti itu. Baik, jadi Bu Denis puas ya, Oke. senang gitu ya, Iya, dengan lega. adanya Alhamdulillah. lega. Ya.
Alhamdulillah, saya pun melihatnya tadi juga pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Baik, sekarang Bu Denis bagaimana ketika menilai performa Ibu sendiri dalam kegiatan pembelajaran? Kalau saya menilai performa saya sendiri dilihat dari hasil teks iklannya anak-anak ya Pak ya. Kalau saya dari lihat hasilnya anak-anak, teks iklannya itu beragam Pak. Jadi kalau dilihat dari teksnya itu, performa saya, menurut saya ya Pak ya, itu sudah baiklah Pak. Iya, karena tujuan pembelajaran saya sudah tercapai seperti itu. Misalkan dari angka 1 sampai 10, Ibu ada di posisi berapa? Mungkin ada di posisi 9 ya Pak. Posisi 9. Nggih. Ya, baik. Nah, kemudian apa yang membuat Ibu Denis menilai 9? Yaitu tadi Pak, untuk hasil, setelah saya lihat hasil teks iklannya anak-anak, saya lihat wah berarti anak-anak itu sudah bisa berpikir logis, kritis, dan kreatif. Jadi setiap kelompok itu tidak ada yang sama, dari tema, kemudian inti iklan, yang diiklankan produknya itu semuanya berbeda. Jadi alhamdulillah mereka sudah bisa berpikir terbuka seperti itu Pak. Baik, jadi Bu Denis sudah dapat memancing ya atau memotivasi anak-anak agar dapat berpikir terbuka. Nah, Bu Denis, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya boleh Pak. Ya, terima kasih. Jadi Bu, menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan Bu Denis itu sudah sesuai yang diharapkan. Di mana tujuan pembelajarannya waktu itu Ibu pernah sampaikan di praobservasi adalah tentang iklan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa memahami, kemudian dapat menganalisis iklan itu seperti apa, kemudian bekerja secara berkelompok gitu. Nah, kemudian di area pengembangan juga sudah terlihat. Oke, jadi Bu Denis ingin anak-anak itu berpikir logis, praktis gitu ya, kemudian berpikir terbuka ya. Jadi memang apa yang Ibu Denis sampaikan tadi juga sudah termasuk di dalam pengamatan saya waktu itu. Nah, dan dengan strategi dan model pembelajarannya juga sudah oke menurut saya. Nah, bagaimana pendapat Bu Denis setelah mendengar pendapat dari saya ini? Ya, terima kasih Pak Andan untuk pendapatnya. Alhamdulillah kalau menurut penilaian Pak Amdan sudah demikian, berarti tinggal saya menambah atau memperbaiki performa saya di kelas seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau di kelas ada beberapa siswa yang masih kurang semangat, saya memikirkan ide-ide apalagi sih supaya saya bisa merangkul semuanya, supaya semuanya lebih semangat seperti itu Pak. Baik, nah siswa yang kurang semangat tadi mungkin bisa dimasukkan ke dalam salah satu kendala ya ketika pembelajaran yang Ibu Denis lakukan tadi. Nah, kira-kira kendala apa lagi Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk kendala lain alhamdulillah tidak ada Pak. Cuman ada beberapa siswa yang memang butuh dituntun Pak untuk supaya mereka itu bisa berpikir kritis dan logis dan kreatif itu Pak. Jadi perlu tuntunan saya di kelas. Kalau yang lainnya sudah saya beri media dan lain-lain, itu mereka langsung bisa berpikir oh seperti ini bagusnya. Tapi ada beberapa siswa yang perlu tuntunan. Jadi ini lebih baik anak-anak kayak gini kayak gitu. Seperti itu Pak. Jadi memang ada siswa itu tapi sebagian kecil atau sebagian besar ya? Sebagian kecil ya kayaknya. Minoritas ya. Ya. Oke, minoritas ini masih perlu dituntun ya oleh Bu Denis. Nah, kemudian kira-kira rencana tindakan untuk menuntun ini tadi seperti apa Bu Denis? Mungkin untuk sementara ini saya perlu diskusi dengan teman sejawat, teman bahasa Indonesia saya di sini ya Pak ya, supaya gimana sih kalau di kelasnya Bu ini cara atau media atau langkah-langkahnya yang digunakan, kemudian saya bandingkan dengan media dan langkah-langkah saya di kelas. Mungkin kalau misalkan Bu di guru Bu A ini ada beberapa langkah atau media yang bagus, mungkin saya akan meniru atau ya mempelajari dari guru ini. Jadi mungkin untuk diskusi dengan teman sejawat gitu Pak. Oke, jadi dapat dikatakan mengambil pelajaran gitu ya dari. Nah,
bagus sekali Bu rencana yang sudah Ibu sampaikan. Nah, kira-kira kapan Bu? Kemudian siapa yang bisa membantu Ibu? Tadi misalkan guru A tadi itu bisa disebutkan. Mungkin untuk guru bahasa Indonesia yang lain yang lumayan kreatif ya Pak, ada Bu Lita, ada Pak Lukito. Mungkin saya bisa belajar dengan beliau-beliaunya. Kemudian untuk pelaksanaannya mungkin kalau teks iklan ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa minggu depan atau di kelas dengan kelas yang lain ya Pak. Kalau yang sekarang kan kelas 12 TAB 1, mungkin minggu depan bisa kelas dengan kelas 12 TAB 2 atau 3 dengan media dan langkah-langkah yang sudah saya benahi atau perbarui. Seperti itu Pak. Baik. Ya, luar biasa sekali Bu rencananya. Semoga bisa terlaksana. Terima kasih. Kemudian saya menunggu kabar selanjutnya ya dari Bu Denis. Iya Pak. Kemudian mohon izin Bu untuk hasil observasi kita akan saya catat di form supervisi akademik. Baik. Jadi nanti bisa ditandatangani sama Ibu. Ya. Baik, sebagai penutup kira-kira apa yang sudah didapatkan oleh Ibu dari proses kita mulai dari pra, kemudian kegiatan inti sampai pasca ini? Mungkin kalau evaluasi Pak ya, evaluasi itu tidak hanya diperuntukkan untuk siswa mungkin ya Pak ya. Jadi guru juga harus dievaluasi. Karena apa? Karena modul yang kita susun, yang kita anggap sudah bagus, yang kita anggap sudah baik itu belum tentu cocok di kelas. Jadi penilaian evaluasi dari Bapak dan Ibu selama saya pembelajaran di kelas itu menjadikan saya lebih baik lagi. Karena ini ada beberapa siswa yang kurang berpikir kreatif, jadi saya membenahi kekurangan-kekurangan saya di kelas supaya di kelas lain tidak terjadi seperti itu. Mungkin kayak gitu Pak. Baik, ya, jadi intinya tujuan dari supervisi akademik ini adalah agar guru yang bersangkutan itu dapat menemukan untuk merefleksi diri sendiri ya, kemudian untuk merencanakan tindak lanjutnya seperti apa. Jadi memang semuanya demi kemajuan atau peningkatan kualitas pendidikan kita ya Bu ya. Baik, benar Pak. Baik, terima kasih Bu Denis atas waktunya dan bersama, kemudian Bu Rahayu juga begitu. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Amin. Ya, baik. Mungkin dapat kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.